Halo, selamat sore Jeffrey dan Vanessa. Apa Halo kabar? Kak, Hai, Sehat lah ya? baik. Apa kabar? Wah, gue halo. juga sehat. Harus sehat lah gitu kan. Harus Kalau dong. iya asli. Zaman-zaman kayak begini ya kan. Jangan sampai sakit-sakit. Buset, ini lagi pada di mana ini, Jeffrey? Buset, sama Vanessa. Vanessa kayak lagi di rumah apa di mana Aku nih? di rumah. Oh, lagi di Iya, rumah. Oke. Jeffrey lagi di halaman lagi, belakang rumah berarti ya? iya lagi di, enggak sih lagi di Wih, Bali sih, lagi selau ya. lagi Lagi selau. nyantai-nyantai aja gitu. Jadi ya itu, tadi Mm. gue juga udah ngasih tau ke teman-teman kapan lagi on air untuk ya kita coba bikin paradise kita sendiri lah di rumah gitu kan di masa-masa sepi. Yep. Iya kan? Sambil nonton Paradise Garden. Bicara soal ini ya, series terbarunya kalian nih, Paradise Garden yang tayang di video, itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Kilas aja deh, boleh nggak kalian ceritain tuh? Jadi Aku atau ceritanya Vanessa? itu, Oh, oke. silakan. Jadi ceritanya, pokoknya secara garis besar ini kakak aku, kakaknya Via sama kakaknya Andra itu tuh menikah. Mereka pasangan baru menikah, terus tinggal di satu perumahan yaitu si perumahan Paradise Garden ini. Dan Oke. tiba-tiba uh, pas housewarming mereka tiba-tiba menghilang, terus ternyata Mhm. ya ada hubungannya lah sama penjualan organ dan lain-lain. Karena yang hilang juga bukan cuman kakak kita tapi para gelandangan. Oh, oke. Ya, jadi Wah, Paradise Garden ini proses si Via dan Andra mencari tahu soal kasus itu lah. Gitu. oke. Sampai di situ dulu kali. Gue penasaran juga nih. Karena dari yang gue baca sama gue nonton sekilas-sekilas nih ya, Hmm? karakter kalian di sini nih kayak Vanessa itu jadi seorang mahasiswi, terus si Jeff jadi seorang wartawan nih. Itu Yep. kan maksudnya kayaknya belum pernah deh ngeliat. Mungkin kalau Vanessa untuk apa yang kayak sebagai teenager gitu, itu kita bisa lihat gitu kan, mungkin di film-film sebelumnya atau gimana gitu. Ya. Nah, cuma kan dia mahasiswi, terus juga Jeff jadi seorang wartawan. Itu Yep. gimana tuh kalian harus menjalani karakter seperti itu? Kalian ngerasa aneh gak sih? Atau gimana gitu? Oh, Atau jadi hal baru? sebenarnya sebenarnya Hmm, enggak sih, karena sebelum kita mulai syuting kita ada reading dan pendalaman karakter di mana oke. kita harus ngerti karakternya, terus juga ada masa-masa observasi, kayak misalnya aku ngobrol sama teman-teman aku yang jurnalis dan googling Oke. juga, dan kebetulan project sebelum sebelum aku syuting Paradise Garden aku jadi jurnalis juga, jadi kepake juga tuh Oh, ilmu-ilmu di project sebelumnya buat di sini, tapi aku nggak sampai turun ke lapangan. ah, Iya. wih gila. Berarti sempat ngerasain lah ya model-modelnya kayak gimana ribet-ribetnya seorang wartawan mencari informasi gitu ya. Iya, apalagi kalau lagi promo film biasanya ada banyak wartawan kan ya yang Iya. interview. Jadi kayak pakai pakai ingatan-ingatan pas selama di interview aja sih, mereka mereka kayak gimana. Oke. Iya. Vanessa sendiri nih gimana? Kalau aku sebenarnya si Via ini nggak terlalu Hmm. fokus ke mahasiswinya sih. Sebagai mahasiswinya tuh bukan ke situ, tapi lebih banyak apa ya? Usahanya tuh lebih ke karakternya Via sendiri. Karena dia tuh stressful banget sebenarnya karakternya, stressful banget. Oke, oke. Ah, Dia apa namanya? eh, Tergantung sama obat-obatan, tapi obat-obatan ini apa? Obat penenang oke, oke. itu. Tenang. Iya, sih, sih. Nah, ini juga gue penasarannya tuh, em, tadi kan kalian bilang maksudnya kalau kayak Vanessa lebih mendalami karakternya si Via gitu kan. Terus kalau misalnya Yep. Jeff lebih mengandalkan kayak ingatan-ingatan, memori lo ketika misalnya ada teman-teman rekan media yang meliput gitu kan. Terus bertanya juga, observasi. Tapi Iya. sebenarnya itu untuk karakter kalian sendiri ketika harus mendalaminya itu kalian ngambil referensi dari hal-hal lain gitu juga nggak sih? Entah mungkin dari film lain atau dari novel atau misalnya dari serial lain mungkin yang kemudian kalian ambil serap terus dituangin sebagai karakter di Paradise Garden ini. Oke, kalau aku sendiri tadinya mau mau Hmm. observasi, mau ngambil referensi dari film Spotlight, tapi karena udah Oh, keburu syuting duluan, jadi ah, nggak sempet tuh nonton Spotlight tadinya ya. oke. Jadi ngandelin apa yang aku punya aja resource-nya. Oke. Kalau Vanessa kurang lebih sama lah ya. Iya sama sih, ngandelin apa yang udah pernah kejadian aja gitu, pengalaman. Hmm, Iya. oke.
Tapi kalian sendiri nih, itu ngerasa menemukan hal yang baru nggak sih ketika kalian harus berakting di dalam series Paradise Garden itu? Maksudnya kalian kan pasti udah gak mungkin sekali dua kali dong ketemu di lokasi syuting gitu atau terlibat dalam proyek bareng gitu kan. Kalian menemukan ada hal baru nggak sih ketika harus terlibat lagi nih di Paradise Garden? Kita project bareng baru pertama ini sih sebenarnya. Iya, Yang acting bener-bener bareng bareng. baru ini. Oke. Nah, kalau Tapi misalnya sebelumnya udah pernah ketemu kayak main atau nongkrong kayak gitu udah ah pernah ketemu. Tapi Yang emang intens nggak ketemu. pernah secair ini sih. Karena ini Iya. ketemu tiap hari juga sih selama 1,5 bulan ya, apa 2 bulan gitu. Yup. oke. So, pas kalian bareng deh, apa sih hal baru yang kalian temuin? Mungkin kalian emang udah sering saling kenal nih satu sama lain. Cuma ada nggak Iya. hal baru gitu loh yang kalian temuin dari entah itu dari Jeff atau dari Vanessa-nya sendiri pas lagi di Eh, lokasi syuting tuh? Kalau Nico ternyata dia bercandaan banget juga orangnya. Oke. Ya, Yup. dan apa ya? Kritis sama satu hal gitu. Misalnya dia lagi ngomongin, ya kayak dia di Twitter sih sebenarnya. Nah, Kalau ngikutin Nicole di Twitter, itu Iya, kalau gue udah follow. ngomongin satu hal tuh dia serius banget gitu. Benar, benar. saja lu. Tapi emang, maksudnya, gue juga follow lu, Jeff, maksudnya di Twitter, dan Oh emang, iya. iya, maksudnya kalau yang gue lihat sekalinya nih, kalau sekalinya lagi ada yang serius, biasanya disenggolnya nih, wah, lumayan nih, rada serius nih kalau nyenggol satu isu Iya. atau apa nih kalau lagi ngobrol gitu. Kayak Sorry, gitu. sorry ya bacot. Nah, tapi kalau Sorry dari gue lu bacot sendiri, di Twitter, Jeff, Bang. kenapa? Sorry gue bacot di Twitter. Lah, gak masalah, kan Twitter tuh emang tempat kita mengungkapkan, apa ya, kalian pasti tahu dong, Twitter ada singkatannya juga kan? Maksudnya, Ah, nggak tahu. typing more thinking to everyone reading. Singkatan dari Twitter. Oke. Jadi emang maksudnya, ya emang tempat kita kecot gitu kan kalau di Twitter. Iya, Jadi ya, bener sih. iya kan, maksudnya mau orang Bener, setuju bener, atau bener. enggak, ya udah gue cuma pengen nyampein apa yang di otak gue gitu. Kalau mau baca dan Hawa setuju. debatnya naik banget kalau udah di Twitter deh, asli. Iya sih, soalnya emang Iya. gimana ya, internet people ini, gitu kan. Tapi kalau Jeff nih, maksudnya ketika apa di lokasi syuting bareng sama Vanessa, ada nggak sih hal baru yang akhirnya lu baru tahu gitu, oh ternyata Vanessa kayak gini ya orangnya. Tadinya gue kira Vanessa itu kayak pendiam kan, kayak kayak kalau gue ganggu, gue takutnya dia nggak bakal suka nih sama gue nih, nggak bakal nyaman kerja sama Oke. gue. Untungnya sedikit demi sedikit gue ajakin bercanda, kebuka juga aslinya, orangnya demen bercanda. Tapi kalau udah mulai serius di lokasi, dia serius banget, bisa switch kayak gitu. Sementara kalau gue udah bercanda agak susah stop bercandanya. Bablas ya. Bablas. Keren sih Oke. dia bisa switch kayak gitu. Wow. Ternyata mesti, nah itu teman-teman tuh yang dari kapan lagi on air nih lagi join. Selama apapun kalian mengenal sosok teman kalian, akan selalu ada hal baru tuh biasanya kalau misalnya kalian entah terlibat dalam satu project atau lagi ngurusin apaan gitu kan. Jadi memang, wah, gokil. Nah, gue pengen masuk sedikit nih soal trailer gitu kan. Gue kemarin itu sempat nonton juga trailernya. Gue perhatiin tuh scene by scene. Ada satu scene yang sangat apa ya, bikin gue cukup, wah ini kenapa nih gitu. Itu adalah adegan ketika kalian berdua gitu kan ngomong gitu. Terutama si Jeff ngomong ke Vanessa kayak, gue nggak ada waktu buat ngurusin cewek gila kayak lo gitu. Gila lo. Iya kan. Nah, yang bikin gue akhirnya jadi tertarik dengan scene itu adalah memangnya segila apa sih karakter yang diperankan Vanessa di Paradise Garden ini gitu. Sampai kalian tuh berdua tuh kayak apa ya, saling intens gitu loh kalau ngomong. Oke. Jadi si Vanessa ini ada kayak dia punya lead tapi nggak bisa dibuktiin ke Andra leadnya itu loh. Jadi Andra nganggap si Via ini kayak halu gitu. Makanya dibilang gila gitu. Makanya dibilang gila. Ya kayak gitulah konfliknya. Iya, itu juga pengaruh dari si obat penenangnya dia sebenarnya. Iya. Oh, tapi di karakter si Via naik satu sama lain.
Oh, Tapi Andranya nggak pernah percaya gitu loh. oh, padahal tuh sebenarnya oke. Itu buat connecting the dots gitu ya. Cuman Yep. Iya. satu pihak ada yang nggak percaya nih ceritanya. Wah, gokil juga. Oke, tapi kalau misalnya menurut kalian sendiri gitu, sebenarnya lebih gila mana sih? Karakter Via kah atau karakternya Andra? Kayak Via sih. Iya. Kayak Iya. Via sih. Soalnya Iya. Andra orangnya rasional banget. Iya. Oke. Cuma kan maksudnya ada juga tuh adegan kalau misalnya teman-teman yang di Kapan Legioner juga kalau nonton trailer itu ada adegan yang ketika Vanessa kayak ngomong, lu tega ya ngejual apa saudara lu sendiri gitu buat karir lu kalau nggak salah tuh. Nah Iya. itu tuh juga bikin gue. Jadi ini sebenarnya yang gila nih siapa nih? Yang satu nih gila mungkin Iya. karena obat penenang, yang satu nih gila akan karir kah? Akan masa depannya dia kah? Atau gimana? Maksudnya gue penasaran di situ sih. Cuman kalau misalnya menurut kalian lebih gila Via lah ya karakternya, secara karakter. Menurut gua sih Bang, menurut gua. Menurut Ah. Vanessa gimana? Iya, lebih Via sih. Dia bukan, dia apa ya? Bukan gila beneran, bukan Iya. gila punya gangguan Iya. jiwa, tapi gila nekat juga sebenarnya. Berani banget Iya, si Via nekat. tuh. Nekat. Oh, oke, Iya. oke. Nah, Gitu. cuman ya dari semua karakter yang ada di Paradise Garden ini gitu, kalau misalnya kalian boleh disuruh milih, kalian sebenarnya pengen memerankan karakter siapa sih? Enggak, Andra sih. Andra udah paling suka sih. Kalau Udah gua paling kan. pas ya. Iya, Karena udah lo paling mungkin pas. karena demen kritis juga kali ya. Iya. Hal yang rasional Iya, dan kritis. logis, Ngangkat suatu kritis. isu kayak gitu ya. Oke, kalau Vanessa, apakah tetap dengan Via dan Iya sih, dunianya? kayaknya Via juga ya. Oke, dengan dunianya sendiri ya, gitu ya. Dengan Oke. halu-halunya. Makanya teman-teman yang lagi join Kapan Lagi On Air jangan kebanyakan obat penenang deh. Kalau misalnya kalian nggak tenang cerita gitu. Kalau masih kurang tenang, langganan tuh kan di video atau aplikasi video terus nonton aja Paradise Garden ya. Yep. Cuman ini juga apa? Ya gue nggak tahu apakah gue yang memang skip atau sebenarnya minim referensi gitu kan. Bisa dibilang genre thriller masih cukup jarang lah atau mungkin nggak ada kali ya di Indonesia untuk serial tapi ya untuk serial gitu. Iya. Nah kalau kalian sendiri tuh bermain di series yang jumlahnya kalau gua nggak salah 8 episode gitu, itu kalian ngerasa udah cukup nggak sih atau kalian ngerasa sebenarnya pengen lebih gitu? Menurut gue 8 episode sebenarnya udah cukup sih buat dari pengenalan karakter sampai endingnya udah cukup. Udah pas Dan kalaupun belum cukup masih bisa ditambahin season kan, entah di season 2 atau apa untuk menyelesaikan plot-plot yang belum selesai. Oke. Nah cuma maksudnya kalau misalnya emang ada plot-plot yang belum selesai, kalau menurut kalian tuh emang masih bisa dikembangin nggak sih dari cerita si Paradise Garden ini? Masih Banget ya. masih banyak sih. Masih tinggi banget. Oke. Nah ini juga gue penasaran nih kan. Gue sempet terima juga press release lah gitu kan dari teman-teman Paradise Garden. Terus gue baca tuh ada karakter-karakter kayak si Andra ini punya relationship sama Ibda, siapa ini namanya? Ibda Wina kalau nggak salah ya. Yes. Tapi selalunya gitu kan karena sebagai mantan gitu. Nah kalau misalnya di Paradise Garden ini sendiri yang mengusung genre thriller, menurut kalian tuh sebenarnya ada nggak sih kayak bumbu-bumbu pemanis kayak romance gitu yang ada di film Paradise Garden ini? Atau emang full aja nih padat thriller? Sebenarnya ada tapi nggak sefokus itu loh. Jadi kita lebih fokus ke permasalahan orang-orang yang hilangnya. Iya. Ada bumbu-bumbunya sedikit. Oke, tapi bukan fokus utamanya nggak di situ lah ya, nggak di highlight di situ. Oke, jadi teman-teman nih, karena bisa dibilang kan genre thriller untuk serial itu masih sangat sedikit. That's why gitu. Paradise Garden ini jadi salah satu judul film yang emang patut kalian tonton gitu kan. Tapi nontonnya nanti ya habis ini ya, dari Kapan Lagi On Air gitu. Jangan sekarang gitu kan. Ntar kalian nanya-nanya lagi. Mumpung ada orangnya di sini. Iya, mumpung ada pemerannya di sini. Kalau misalnya kalian bingung, boleh tanya di kolom komentar ya kan. Nah, kalau misalnya nih ya, jadi tuh seingat gue udah 2 episode ya, bener ya, yang udah tayang ya? Apa 3? Hari ini keempat.
satu dua tuh yang gratis. Iya, iya, Ini Iya. gratis. benar-benar. Terus 34 untuk yang berlangganan. Oke, dari 4 episode yang sudah rilis gitu kan. Dan yang gue nonton sekelebat itu tuh bisa dibilang cukup intens lah, padat, intens. Cuman gue penasarannya di lokasi syuting itu apakah seintens itu juga kah suasana orang-orangnya? Atau malah terbawa bercandaannya Jeff nih yang sering bablas? Kayak Enggak kok. Hmm? Kayaknya ceritanya udah bikin stres duluan. Jadi kalau kita syutingnya ikut stres juga kayaknya Ya, ya. Big no ya. iya, kayaknya jadi stres beneran gitu. Iya sih. Kita ada Malah ntar, iya, kita kalau ada gap istirahat nungguin set selanjutnya kita ya apa yang bisa dibicarain kita bercanda kok. jangan bikin sampai TikTok ngambil mungkin. obat penenang lagi ya. Iya. Gara-gara kebawa nih suasana intensnya nih kan. Oke, nah ini juga kan teman-teman di Kapan Lagi On Air, mungkin ada yang baru tahu atau belum tahu gitu. Kalau misalnya Paradise Garden ini juga kan merupakan series yang diangkat dari kisah di Wattpad ya. Iya. Nah, sebagai aktor dan aktris yang memerankan di series ini, kalau misalnya nih, dengan pengalaman kalian juga di film-film sebelumnya, menurut kalian tuh masih penting nggak sih untuk tetap membaca si cerita yang aslinya gitu loh? Dibandingkan langsung aja deh hajar di script reading, kita bonding, sikat gitu loh. Kalau menurut aku enggak sih, karena Oke. sutradara sama penulisnya Mas Tommy dan Mbak Gita ngelakuin beberapa perubahan di ceritanya, walaupun nggak terlalu signifikan ya, Oke. cuma sedikit aja. Jadi bagi yang belum baca tapi mau nonton, nggak apa-apa sih nggak baca. Tapi kalau kalian mau menghargai penulisnya, silahkan baca, itu lebih bagus lagi. Oke. Vanessa sepakat lah ya. Benar. Dia retweet. Sepakat. Oke. Nah, kalau misalnya ini nih, masih melihat kayak pengalaman-pengalaman kalian juga di judul film-film sebelumnya, terus kalian kan memang sebagai aktor dan aktris harus bergonta-ganti karakter juga gitu ya. Bahkan sampai Iya. di Paradise Garden ini gitu. Itu ketika kalian sampai di Paradise Garden, terus harus memerankan si wartawan, sosok perempuan yang punya dunianya sendiri, stressful gitu kan, sampai harus tenangin sendiri. Itu kalian tetap kesulitan gak sih? Padahal kan kalian saya udah punya background apa ya? Ya udah di film-film sebelumnya ini gue udah pernah memerankan banyak karakter. Tapi ketika ada di sini tuh tetap susahkah atau justru lebih mudah? Enggak sih. Karena kan semuanya butuh proses ya. Kayak makanya ada persiapan reading, terus kita bonding sama yang lain. Itu kan secara nggak langsung juga bikin ikatannya makin kuat gitu. Yep. Maupun ke karakternya ataupun ke teman-teman yang lain gitu. Jadi seberjalannya waktu pasti bakal bisa masuk kok ke karakternya sendiri. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut Jeff, gimana? Retweet. Wah, retweet ya. Udah bukan like lagi, udah retweet langsung. Soalnya kolom yang utama nih kan. Kalau misalnya, ini agak personal sih pertanyaan dari gua gitu kan. Iya. Kalian sebagai aktor dan aktris yang sudah memerankan berbagai banyak judul sampai akhirnya tiba di Paradise Garden ini, sebenarnya ada nggak sih kekhawatiran personal kalian gitu ketika akan berperan sebagai seseorang di sebuah film? Gitu. Gimana Kak? Sorry. Jadi kalian ada kekhawatiran nggak sih? Maksudnya kan, ya kalian udah sering main lah di berbagai judul film atau tayangan gitu. Cuma kalian sendiri sebenarnya ada kekhawatiran nggak sih ketika harus memerankan karakter baru gitu di sebuah film baru atau sebuah judul tayangan yang baru gitu? Kekhawatiran personal gitu. Kalau aku sih ini kan karena aku pertama kali main genre thriller kan, ada sih worry-nya di awal, bisa nggak ya mainin karakter kayak gini, apalagi belum pernah ada pengalaman sama sekali kan. Terus karakternya Via nih lumayan, dia berani, beda banget sama karakter aku asli gitu. Jadi ada sih kekhawatiran itu, tapi untungnya ya mainnya sama Nicole, aku udah kenal lama, jadi bisa share apapun itu yang aku rasain, terus
Mbak Gita sama Mas Tominya juga mereka sangat open discussion. Jadi kalau aku mau bertanya apa, mereka sangat sangat support gitu dan bisa ngasih jawaban. Gitu. Nah, kalau Jeff sendiri ada nggak tuh kekhawatiran personal? Sebenarnya nggak ada sih, karena apa yang gue lakuin selama persiapan menurut gue udah mateng, dan menurut sutradaranya pun juga udah mateng. Jadi tinggal ngelakuin yang terbaik aja sih selama di lokasi. Buat kekhawatiran nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti sebenarnya memang ya udah sebagai aktor dan aktris sikat aja dulu lah ya setiap peluang ada. Karena kalau kebanyakan khawatir malah menghambat proses sih, malah penuh pikiran, nanti performance-nya nggak lancar, nggak maksimal, kayak gitu loh. Mending nggak usah dipikirin aja sekalian khawatir itu. Jadi teman-teman ya, kalau lagi on air, kalau lagi join, intinya adalah sikat semua peluang, bawa pulang uang gitu kan. Betul. Nggak usah kebanyakan mikir ya. Oke. Nah kalau misalnya ini mungkin apa ya, menjelang terakhir, kalian sendiri pernah nggak tuh ketika setelah memerankan sebuah karakter, gitu, seorang karakter, malah kebawa gitu ke keseharian kalian? Pernah nggak tuh ngalamin hal kayak gitu tuh? Pernah lagi? Pernah. Iya. Karakternya kayak gimana dah? Nggak usah disebut judul film atau karakternya aja kayak gimana? Dulu sebelum gue masuk film, gue secara style, secara berpakaian rapih banget. Gue benci banget celana sobek-sobek. Terus kayak rapih banget gitu loh. Tapi semenjak film pertama ini, gue demen banget tuh kayak sobek-sobekin celana sendiri lah atau apa, karena karakternya anak jalanan gitu kan berandalan gitu. Ya udah, jadi kebawa sampai sekarang, jadi suka nyoba-nyoba style baru gitu gara-gara film. Justru bukan kebawanya sebentar ya, malah kebawa nyampe sekarang ya, keterusan. Sampai sekarang, iya. Oke, kalau Vanessa sendiri pernah nggak tuh ngalamin kejadian kayak gitu tuh? Aku enggak deh kayaknya. Apa aku lupa ya? Kayaknya enggak deh. Emang slow aja ya, kalau udah kelar udah. Anaknya ganti-ganti juga sih. Maksudnya kalau look ntar bosen apa gitu, pengennya tomboy, ntar enggak, ntar cewek banget gitu-gitu sih. Intinya nggak gampang ke bawah lah ya. Iya. Oke deh. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya, gitu. Ada nggak sih pesan utama yang sebenarnya ingin disampaikan dari serial Paradise Garden ini, gitu? Jangan coba-coba. Pesan utamanya. Pesan utamanya ini sebenarnya jangan keluar malam, ntar diculik. Ya. Bener sih. Iya. Bener kan? Daripada diculik Satpol PP ya kalau zaman-zaman kayak gini. Iya, PPKM kan. Iya, jangan keluar malam, asli. Iya. Enggak bercanda. Iya. Pesannya apa ya? Sebenarnya kalau buat pesan itu tergantung interpretasi penonton masing-masing sih. Iya. Di sini kita cuma pengen mengentertain kalian yang nonton dengan menyuguhkan tema yang baru, bukan tema yang baru sih, tema yang beda dari apa yang ditayangin sekarang. Sekarang kan yang didominasi sama romance, komedi, dua itu yang dominasi kan. Horror, thriller jarang banget di Indo. Nah sekarang kita mau nyuguhin tema yang baru dengan isu yang ada di dunia nyata juga. Banyak orang yang diculik, bangun-bangun ginjal hilang satu, kayak gitu loh, dijual di pasar gelap. Buat ngasih insight baru juga sih ke penontonnya. Jadi ya itulah, entertain dan ngasih insight baru aja. The other side of our world ya, jatuhnya ya. Yep. Ada loh orang-orang yang tiba-tiba hilang gitu kan. Asli. Oke. Menarik. Jadi ya, kayak itu aja kali ya obrolan kita tentang Paradise Garden. Thank you banget nih untuk Jeff dan Vanessa juga yang udah ngeluangin waktunya. Makasih sukses terus ya, gitu kan. Kalau misalnya ada season 2 boleh lah dikabarin ya. Mau ikutan Kak? Mau ikutan video? Jangan. Kak video. Tiba-tiba beneran ginjal saya hilang kan nggak lucu ya. Oke, jadi thank you banget untuk Jeff dan Vanessa sekali lagi. Stay safe, stay sehat terus ya, gitu kan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya, oke? Oke. Thank you. Bye-bye. Stay safe, Bang. Thank you. Thank you yang udah nonton.
Oke, nah jadi itu dia teman-teman obrolan gue sore hari ini bareng sama Jeff dan Vanessa gitu. Jadi gimana? Kalian maksudnya belum nonton Paradise Garden? Jadi tertarik? Harus dong. Karena Paradise Garden ini episode ini cuma 8 gitu kan. Itu kalau misalnya kalian tipikal-tipikal penonton yang suka maraton, ini mah sehari juga dikebut kelar gitu kan. Nah, apalagi nih, kalian kalau misalnya nonton Paradise Garden tuh kan harus lewat video atau aplikasi video tuh. Nah, Paradise Garden itu dengan baik hati ngasih gratis untuk kalian tonton tuh episode pertama sama yang kedua. Berikutnya kalian harus berlangganan. Cuman berlangganannya juga murah karena startnya dari harga 30.000 doang gitu. Belum cukup. Nah, nih gue kasih tahu juga kayak tadi di awal udah gue janjiin ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen berlangganan di video nih untuk nonton Paradise Garden, gue punya redeem code yang bisa kalian pakai gitu untuk berlangganan di video dan aplikasi video gitu ya untuk menonton Paradise Garden. Jadi redeem code-nya adalah PG Vanessa atau PG Nicole. Ini mungkin gue ketik di kolom komen aja kali ya. Nah, kalian boleh screenshot juga biar nggak lupa gitu kan. Ini untuk redeem code yang pertama. Dan ini untuk... Oh, sorry. Gue salah. Semuanya disambung ya. Jadi ini redeem code-nya atau PG. Yap. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau misalnya nih kalian udah saya tertarik gitu kan setelah nonton episode 1 sama 2-nya gitu yang gratis di video atau aplikasi video gitu. Kalian tertarik nih, wah ini kayaknya seru banget nih kan. Gue kudu kelar nontonnya. Langsung aja berlangganan gitu kan. Apalagi nih sekarang Paradise Garden udah memasuki episode keempat. Hari ini nih rilis episode keempat gitu kan. Jadi kalian langsung aja ke aplikasinya video atau langsung ke video aja buat nonton Paradise Garden dan langganan deh gitu kan. Dengan harga 30.000. Dan kalau misalnya tadi kalian sempat nge-screenshot untuk redeem code yang tadi gue kasih tuh di kolom komen yang PG Vanessa sama PG Nicole, kalian bakal dapat potongan harga lagi jadi 15.000. Nah, itu kurang baik apalagi 8 episode tuh ya, udah serial thriller yang jarang tuh di Indo. Kalian cuma bayar 15.000 pakai redeem code yang tadi. Jadi langsung aja, oke? Jangan sampai kalian ketinggalan. Ini udah episode keempat. Oke? Episode keempat. Udah setengah jalan nih. Jangan sampai kalian baru nontonnya belakangan gitu kan. Dan pastinya selalu support perfilman Indonesia dengan cara yang mendukung dan menontonnya di yang legal-legal. Kayak di video gitu kan. Dengan harga 30.000, terus kalau dimasukin redeem code jadi 15.000. Oke? Jadi thank you banget sekali lagi untuk teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air. Gitu. Gue harap kalian juga tetap sehat semua. Tetap waras gitu kan. Karena biasanya kita ada di rumah tuh nggak bisa kemana-mana. Kurang interaksi sama orang lain malah jadi bawaannya gila gitu kali ya. Gitu kan. Yang rada-rada gregetan gitu. Ya gue harap kalian gak sampai seperti itu. Kalian tetap bisa menjaga akal sehat kalian juga. Tetap sehat dan tetap pastinya ya patuhi protokol kesehatan karena itu salah satu cara terbaik dan mudah untuk kita lakukan demi menjaga orang-orang di sekitar kita. Oke? Jadi sekali lagi thank you yang udah join di Kapan Lagi On Air. Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya dan pastinya kalian jangan lupa juga turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan setiap update dari Kapan Lagi On Air di kapanlagi.com. Oke? Jadi gue Nathan pamit. Thank you sekali lagi yang udah join.